lagi ibadah sekolah minggu mau mulai. Ayo kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ya. Peraturan ibadah sekolah minggu online. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil ngobrol, atau sambil tidur-tiduran. Kalian harus sudah mandi, gosok gigi, dan berpakaian rapi ya. Selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangan, tutup mata dulu yuk, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Sebentar kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah ada sukacita-Mu di setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar 2 bahasa loh. Ada bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Nah, semangat yuk, ikutin sama-sama yuk. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Pakai gerakan ya adik-adik. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Loncat. I lean, I lean, I lean ke kanan. On the Lord. Loncat. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Nah, sekarang kita mau pakai bahasa Jawanya. Yuk, kita mulai. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Haleluya. Whose side? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk adik-adik duduk yang manis, kita siapin hati kita mau fokus, kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yuk kita sambil menyembah Tuhan, kita belajar satu lagu ini. Haleluya. Haleluya. Telah memilih kami Tuhan. Sebelum dunia ini dibentuk Tuhan, Kau telah memanggil kami Tuhan sebagai alat Tuhan, bagi kerajaan-Mu Tuhan. Oh, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur. Haleluya.
mau ngajak adik-adik berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia Tuhan pada hari Minggu ini. Tuhan, kami masih tetap bisa beribadah walaupun hanya secara virtual ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau pakai telinga kami untuk mendengar semua firman Tuhan agar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu, shalom. Gak kerasa ya, sekarang kita sudah memasuki minggu yang baru lagi nih. Kakak berdoa supaya adik-adik senantiasa antusias dan bersuka cita ya dalam segala keadaan. Saat ini jumpa lagi nih dengan kakak. Adik-adik, ayo bersiap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak bersemangat banget nih untuk sharing firman Tuhan. Adik-adik, mari kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan buku tulisnya ya. Sekarang kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau sertai Tuhan setiap kami, agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan oleh kakak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita masih membahas nih tentang kedahsyatan Tuhan Yesus. Kali ini kita merenungkan firman Tuhan dari Matius 8 ayat 5-13 dan Lukas 7 ayat 1-10. Judulnya tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang prawira di Kapernaum. Oke adik-adik, kakak bacakan ya dari Alkitab di Matius 8 ayat 5-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang prawira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab prawira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada prawira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti apa yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yuk kita sama-sama review ya adik-adik. Ketika Tuhan Yesus masuk ke daerah yang bernama Kapernaum, ada seorang prawira yang menghampiri Tuhan Yesus. Prawira tersebut menghampiri Tuhan Yesus supaya hambanya disembuhkan dari penyakit. Adik-adik, prawira merupakan sebutan untuk orang yang memiliki jabatan di pemerintahan, tepatnya di bidang keamanan pada suatu daerah atau kota atau negara. Berarti prawira itu memiliki kekuasaan ya adik-adik. Kalau di zaman saat ini bisa dikatakan seperti tentara atau polisi yang memiliki pangkat. Wow, jarang ya. Apalagi di masa itu, orang yang mempunyai jabatan sebagai prawira mau menolong secara langsung untuk menyembuhkan seorang hamba atau bawahannya. Padahal bisa saja kalau prawira tersebut membiarkan hambanya sakit, bahkan meninggal, dan kemudian menggantikan dengan hambanya yang baru, yang lebih sehat dan kuat. Sikap tersebut menandakan prawira tersebut memiliki belas kasih terhadap hambanya. Tuhan Yesus juga merespon prawira tersebut dengan mau mendatangi hambanya dari prawira tersebut. Tuhan Yesus melihat belas kasih dari prawira juga kerendahan hatinya untuk menghampiri Tuhan Yesus supaya hambanya yang sakit bisa sembuh. Akan tetapi, prawira itu malah mencegah Tuhan Yesus mendatangi hambanya karena merasa cukup dengan perkataan Tuhan Yesus saja hambanya bisa sembuh. Luar biasa banget ya adik-adik. Sang prawira
meyakini kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya dengan ucapan dari Tuhan Yesus tanpa perlu menemui hambanya secara langsung. Hebatnya lagi, benar-benar terjadi loh adik-adik. Hamba dari Prawira yang menghampiri Tuhan Yesus sungguh sembuh dari penyakitnya karena perkataan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Haleluya, Tuhan Yesus memang dahsyat dan luar biasa. Adik-adik bisa bayangkan ya betapa dahsyatnya Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat tanpa harus melihat dan mendatangi orang tersebut. Namun, ternyata semua itu dimulai dari belas kasih, kerendahan hati, dan iman untuk mempercayai kuasa Tuhan yang hebat. Melalui kisah ini, kita jadi tahu ya adik-adik kalau perkataan Tuhan Yesus sangat berkuasa. Dan itu juga berlaku buat kita di zaman sekarang loh, yaitu melalui firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Maka juga mau mengingatkan adik-adik semua, kalau membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya adalah hal yang penting. Adik-adik bisa meminta hikmat dari Roh Kudus supaya adik-adik bisa memahami setiap tulisan di Alkitab yang kita baca. Selain itu juga diingatkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan membangun, seperti halnya perkataan Tuhan Yesus yang bisa mendatangkan kesembuhan bagi hamba perwira. Tuhan Yesus juga bisa memakai adik-adik semua untuk jadi berkat bagi orang sekitar melalui perkataan. Dimulai dari hal yang kecil, juga adik-adik bisa lakukan, seperti memotivasi diri sendiri dan kata-kata positif. Ketika adik-adik kesulitan saat belajar, adik-adik bisa katakan kepada diri sendiri, aku pasti bisa, Tuhan Yesus menyertai aku. Atau contoh lainnya, saat adik-adik melihat ada orang yang sedang lelah atau sedih, katakan, ayo semangat, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Namun diperlukan kerendahan hati dan percaya kepada Tuhan Yesus, seperti sikap hati sang perwira yang menghampiri Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Tuhan Yesus melihat sikap hati setiap kita juga loh. Dan Tuhan Yesus juga mau melakukan berbagai mujizat di hidup adik-adik semua. Nah, sebelum menutup cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau bacakan ayat hafalan ya dari Amsal 18 ayat 21. Isinya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kakak bacakan sekali lagi ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Maksud dari ayat hafalan tersebut mau memberitahu kita kalau perkataan kita itu seperti benih adik-adik yang suatu saat akan berbuah. Perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan, demikian sebaliknya perkataan yang buruk akan menghasilkan keburukan. Ayo adik-adik kita mengucapkan perkataan yang baik dan benar supaya berbuah kebaikan dan kebenaran juga. Cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai ya adik-adik. Sampai jumpa di cerita firman Tuhan selanjutnya. Gimana adik-adik sekolah minggu hari ini? Seru kan? Jadi untuk minggu depan jangan lupa ya untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online melalui channel YouTube GB Guru Wisata ya. Untuk papa mama bisa follow Instagram Sunday School GW untuk mengetahui informasi mengenai sekolah minggu GB Guru Wisata. Oh iya, kakak mau menyambut adik-adik yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah sekolah minggu online GB Guru Wisata. Kami dan Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, sebelum kita berpisah, yuk kita mau terima doa berkat dulu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita jantung mata kita berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa Elohim Adonai yang akan menyertai kehidupanmu. Kau akan menjadi anak-anak yang berhasil. Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa. Berkat Tuhan berlimpah-limpah atas setiap adik-adik. Kau akan menjadi anak-anak yang berprestasi. Kehidupanmu akan menjadi saksi dimanapun engkau ditempatkan. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor saat engkau menurut akan kebenaran firman Tuhan dan kau melakukan firman Tuhan itu dengan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Kau mencurahkan rohmu ke setiap anak-anak di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.